Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين
rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingganya pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di hari yang mulia ini, dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan syariat Allah yang telah syariatkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Membaca Al-Quran bagaimanapun kondisi seseorang, maka pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membahas sedikit keutamaan Al-Quran, yang dengannya kami mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga bisa menjadi motivasi atau semangat para jemaah sekalian untuk semangat dalam membaca Al-Quran. Pembahasan ini sangatlah penting untuk kita bahas, karena sebagian orang beranggapan orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat banyak petunjuk untuk hidup kita. Sebagian lagi orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran terdapat banyak kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian lagi orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran dengan alasan sulit, padahal Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Mari kita perhatikan keutamaan dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat, menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, qala al-Qatadah rahimahullah ta'ala, kana Mutarrif rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayah yaqulu hadhihi ayatul qurra. Qatadah berkata rahimahullah, Mutarrif bin Abdullah, salah seorang tabi'in, jika membaca ayat yang kami bacakan tadi, maka ia berkata, ini adalah ayat-ayat orang yang suka membaca Al-Quran. Kemudian dari manakah sisi tidak meruginya perdagangan dengan membaca Al-Quran? Yang pertama, mari kita simak. Setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, maka Allah ganjarkan dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
ia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan semisalnya, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia juga berkata, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanatin. Ama inni la aqulu bi alimin walakin bi alifin wa lamin wa mimin bikullin harfin 10 hasanat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, pelajarilah Al-Qur'an ini, karena sesungguhnya kalian diganjar dengan membacanya setiap hurufnya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata beliau, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi untuk alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan hadis ini sangat menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwasanya siapapun seorang muslim yang membaca Al-Quran, baik dia tidak paham atau paham dengan maknanya, maka ia tetap mendapatkan 10 kebaikan dari satu huruf yang ia baca dari Al-Quran. Maka dari itu, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rahmat Allah sangatlah luas bagi kita. Al-Quran Allah turunkan kepada kita agar kita mendapatkan petunjuk darinya, mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang banyak di dalamnya. Maka dari itu, janganlah kita malas dalam membaca Al-Quran. Kemudian setiap kali bertambah kuantitas bacaan kita, bertambah pula ganjarannya dari Allah tabaraka wa ta'ala. An Tamim Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala seperti solat sepanjang malam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bacaan Al-Quran yang kita baca akan bertambah agung dan mulia jika kita gunakan di dalam solat kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi 3 khalifat 'idhamin simanin. Qulna na'am. Qal fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min 3 khalifatin 'idhamin simanin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika ia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 unta yang sedang hamil besar? Kemudian para sahabat pun menjawab, na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam salat, maka itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil lagi besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Quran bagaimanapun keadaan kita, bisa atau masih terbata-bata, maka akan tetap mendatangkan kebaikan. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dari Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Qur'an maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun orang yang membaca Al-Quran
dia dalam keadaan terbata-bata di dalamnya dan sulit atas bacaannya tersebut, maka baginya tetap mendapat 2 pahala. Kemudian yang terakhir, membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sekiranya diri kita belum bisa membaca Al-Quran, maka berusahalah untuk belajar kepada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Waktu kita tidak banyak di dunia ini, manfaatkanlah semaksimal mungkin waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, dan salah satunya adalah membaca Al-Quran. Namun apabila kita cepat bosan membaca Al-Quran, cepat bosan belajar Al-Quran, maka ketahuilah di dalam hati kita terdapat penyakit sehingga kita bosan dengan Al-Quran. Sebagaimana perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, kata beliau radhiyallahu anhu, maka kita tidak akan pernah puas membaca kalamullah atau membaca Al-Quran. Maka dari itu, dari perkataan beliau dapat kita pahami bahwasanya hati seseorang yang kotor, yang penuh dengan titik hitam akibat dosa yang ia lakukan, akan menyebabkan sulit membaca Al-Quran atau ibadah yang lainnya. Kemudian di hari yang mulia ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an warzuqna qira'atan sahihatan kama qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.